Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas model lain pada blended learning, yaitu individual rotation model. Pada individual rotation model sebenarnya model blended learning ini sama seperti model-model rotasi sebelumnya, di mana nantinya model individual rotation model ini ada tiga stasiun. Seperti sebelumnya, ada kelas di dalam kelas, kemudian ada group activities melalui diskusi dan kolaborasi, dan juga pembelajaran daring. Namun di sini individu akan memiliki apa ya istilahnya ya, akan memiliki aktivitas yang berbeda satu sama lain tergantung dari kebutuhannya. Nah, di dalam model pembelajaran ini biasanya guru atau melalui software algoritma merancang individual learning plan atau kita sebutnya ILP atau rencana pembelajaran individual, di mana nantinya seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa setiap individu nantinya akan memiliki proporsi yang berbeda dalam melakukan rotasi di setiap stasiun. Sebagai contoh, di sini ada individual learning plan, kita sebutnya sebagai playlist. Jadi ada dua orang siswa, yang satu bernama Mamat dan yang satu bernama Indah. Oke. Mamat lebih sulit untuk mencerna pembelajaran dibandingkan Indah. Maka dari itu guru membuat ILP-nya. Jadi Mamat itu lebih banyak pertemuan di kelas. Jadi Mamat di sini punya kesempatan untuk pertemuan di kelas sebanyak 2 kali. Dan rata-rata setelah itu dia akan melakukan grup sebanyak 2 kali dan sisanya adalah pembelajaran online. Sementara itu, Indah karena dia lebih cepat belajar, maka guru hanya memberikan jadwal untuk pembelajaran di kelas 1 kali aja. Nah, jadi yang dimaksud dengan individual learning plan ini dari kedua siswa ini, guru itu membuat perencanaan gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan si siswa itu ketika, saya anggaplah paling gampang pagi atau siang. Jadi misalkan hari Senin si Mamat online dengan online, di hari Selasa online, dan siangnya kemudian grup seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam individual rotation ini setiap siswa punya proporsi yang berbeda-beda untuk stasiunnya. Nah, yang menentukan learning plan-nya ini, playlist di learning plan-nya ini adalah guru. Begitu juga dengan Indah, di mana Indah di sini di hari Seninnya dia beda dengan Mamat karena dia di pagi harinya di kelas, kemudian siangnya di online. Individual learning plan ini bisa disusun oleh guru tiap minggu gitu. Namun bisa juga berubah tergantung nanti tingkat kemampuan siswanya. Misalkan si Mamat sudah bisa mulai mengikuti pembelajaran, mungkin yang di kelas ini bisa dikurangi menjadi online dan lainnya. Misalkan Indah agak terhambat di materi tertentu, bisa dirubah online-nya ke kelas. Jadi seperti itu. Di sini ada contoh kasus, misalkan Ali merupakan mahasiswa kerjasama, di mana di waktu pagi dari Senin sampai Rabu dia bekerja di peternakan lele. Kemudian pada Kamis dan Jumat dia masuk pada siang harinya. Nah, kemudian dia mendapatkan hari libur pada Sabtu dan Minggu. Misalkan kasusnya seperti ini. Maka untuk mempermudah si Ali ini mengikuti pembelajaran, si guru bisa merancang untuk hari Senin sampai Rabu, maka Ali melakukan kelas online karena pada waktu itu Ali bekerja. Sementara pada siangnya bisa divariasikan, ada online, ada grup, ada kelas. Karena pada siangnya Ali sudah tidak bekerja. Namun di hari Kamis dan Jumat dia masuk shift siang gitu. Jadi online-nya dipindahkan ke siang, sementara kelasnya bisa dipindahkan ke awal. Nah, karena Sabtu dan Minggu libur dan guru juga mungkin mau istirahat, maka hari Sabtu difokuskan ke pembelajaran online.
Ada beberapa manfaat dari individual rotation model. Yang pertama, model ini fleksibel bagi siswa. Terus yang kedua, melalui model ini siswa bisa mengembangkan kemampuan kerja secara independen. Kenapa independen? Karena kebanyakan yang ditekankan di sini adalah pemupukan kerja mandiri gitu. Walaupun ada beberapa grup, tapi yang lebih ditekankan adalah kerja independennya. Namun model ini juga ada beberapa tantangan. Yang pertama, perlu adanya evaluasi progres siswa untuk menentukan perkembangan playlist di ILP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ILP tadi itu bisa berubah-ubah, baik tiap minggu atau tiap bulan, tergantung progres dari siswanya. Maka dari itu, guru itu perlu melakukan evaluasi progresnya. Jadi nanti proporsi di ILP-nya juga bisa berubah sesuai dengan kondisi siswanya. Kemudian tantangan yang kedua, setiap siswa perlu memiliki kemampuan IT yang memadai. Jangan sampai kemampuan siswa dalam pengelolaan atau penggunaan informasi dan teknologi itu tidak memadai, karena kebanyakan pada individual rotation model itu lebih menekankan kepada online-nya. Kemudian guru perlu siap sedia dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan siswa. Jadi guru di sini diharapkan untuk selalu standby dan mencatat apa-apa aja yang telah dicapai siswa, apa aja permasalahan siswa, sehingga nanti hasil dari monitoring dan evaluasi ini bisa digunakan oleh guru sebagai dasar dalam pengembangan playlist di ILP-nya. Jadi secara garis besar seperti itu untuk model individual rotation model.